anak-anak IPA semua. Video ini kita akan mengulas mengenai perbandingan pecahan ya. Ini tanda perbandingan pecahan. Lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Oke, tanda bandingan pecahan itu ini artinya lebih kecil ya, lebih kecil. Ini lebih besar. Atau ini sama dengan. Ini tanda-tanda perbandingan pecahan. Nah, seperti ini. Ada beberapa cara ya. Cara pertama dalam membandingkan pecahan yaitu dengan cara melihat benda atau gambar yang diarsir. Kita lihat gambar yang diarsirnya. Di sini ada contoh 2/3 berbanding dengan 3/4. Besaran yang diarsirnya itu masih lebih besar 3/4 dibandingkan dengan 2/3. Artinya 2/3 ini lebih kecil daripada 3/4. Kita lihat benda yang diarsirnya ya. Nah, ibaratnya kalau kita hilangkan tuh banyak besar, kali ini sedikit kecil ya. Itu kalau kita melihat gambar. Kalau kita berikutnya kita lihat dari benda konkret. Benda konkret itu benda yang bisa kita saksikan langsung. Di sini contohnya ada potongan pizza. Potongan pizza yang 1/4 dibandingkan dengan 1/8. Nah, satu pizza ini dibagi 4 orang. Nah, satu pizza yang berikutnya ini dibagi 8 orang. Nah, besar mana satu pizza yang dibagi dengan 4 dengan satu pizza yang dibagi dengan 8? Nah, kan lebih besaran yang 1/4 ya kan. 1/8 maka itu kebagiannya kecil, tapi yang bagiannya 1/4 besar. Tuh lihat ya, dibaginya tuh. Ini 1/4 besarnya seperti ini ya, banyaknya. Nah, kalau kalian mau berbagi, mendingan 1/4 atau mendingan dibagi 1/8. Nah, lihat, kalau ini potongannya dibagi 8 nih, jadi dapatnya cuma segini. Nah, nih lihat besarannya, ukurannya ya. Ukurannya ini kan lebih besaran yang 1/4, makanya 1/4 lebih besar daripada 1/8. Itu kalau kita melihat benda konkret. Nah, yang berikutnya kita melihat dengan cara melihat garis bilangan. Nah, lihat garis bilangan. Ini garis bilangan ya. Pertama 0 dan di akhirnya angka 1. Ini kenapa angka 1 semua? Tuh lihat. Nah, ini kan yang pertama ini 1/2, berarti ini 1 ini artinya 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8. Artinya seumpamanya pembilang dan penyebutnya itu sama, maka itu artinya 1. Jika pembilang dan penyebutnya itu sama, itu artinya sama dengan 1. Ini 8, ini juga 8, sama. Itu artinya sama dengan angka 1 ya. Nah, tuh. Sekarang kita kembali ke garis bilangan. Kalau kita melihat garis bilangan, tuh lihat garis bilangannya. Semakin ke kiri, kita akan lebih mendekati ke angka 0. Berarti itu akan semakin kecil. Nah, semakin ke kanan, kita akan lebih mendekati ke angka
1, berarti itu akan semakin lebih besar ya. Contohnya nih, 1/2 dengan 2/3, lebih besar mana? Nah, 2/3 ini kan lebih dekat ke angka 1, berarti 2/3 ini lebih besar dibandingkan 1/2. Artinya 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Karena 1/2 kan lebih dekatnya ke 0. 2/3 lebih dekatnya ke angka 1. Ya. Tuh. Atau kalau kita buat sendiri ya garisnya. Sini garis bilangannya 1/2, di sini 0, di sini 1. Tuh. Nah, yang ini 0, 1/3, ini dibagi 3 berarti kan 2/3, 1. Nah, 1/3 dengan 2/3 itu artinya lebih besar 2/3. 1/3 kan lebih dekat ke kiri, berarti kecil kan, lebih kecil daripada 2/3. Atau 1/2 dengan 1/3. Nah, 1/2 ini lebih dekat ke angka 1, berarti kan dia lebih besar. 1/2 lebih besar daripada 1/3. Ya, ini kalau kita melihat garis bilangan. Nah, cara yang paling mudah itu yaitu dengan cara melakukan perkalian silang. Nah, lihat perkalian silang. Lebih gampang perkalian silang ya. Di sini ada contoh 3/4. Nah, misalkan yang tadi aja ya, yang kita gunakan yang tadi ya. 1/2 dengan 2/3. Ini kalau kita lakukan perkalian silang kan seperti ini kalau perkalian silang. Nah, artinya angka pembilang 1 di sebelah sini akan kita kalikan dengan angka 3 yang sebelah sini. Pembilang dan penyebutnya kita kalikan. 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, berikutnya angka pembilang yang ada di ini akan kita kalikan dengan angka menyebut yang ada di sini. Artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, berarti 1/2 berbanding 2/3. Nah, yang lebih besar mana? 3 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 4? Ternyata 3 lebih kecil. Artinya ini 1/2 lebih kecil daripada 2/3. Ya, seperti itu. Atau kita buat contoh lainnya. Misalkan 3, kita tebalkan dulu. Misalkan 3/6 dengan 2/4. 2/8 ya, kita dapat 8. 3 dikali 8 berapa? 3 kali 8 itu berarti 24. Ini dikali ini
hasilnya 24. 3 dikali 8 hasilnya 24. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Berarti 3/6 lebih besar daripada 2/8, atau 3/6 lebih besar dari 2/8. Seperti itu ya. Kita kembali ke angka yang ada di sini, garis bilangan ini. Oke, garis bilangan ini ujungnya satu semua ya. Ini kalau angka pembilang dan penyebutnya sama, ini artinya kan 1/2, berarti ini 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8. Artinya seandainya bilangan pembilang dan penyebutnya itu angkanya sama, itu artinya sama dengan 1 ya. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu angka artinya 1. Oke, sama dengan 1. Oke, kita buat contoh lain yang ada kaitannya dengan persamaan ya. Maksudnya hasilnya sama dengan, misalkan di sini 2/2 berbanding dengan 1. Nah, ini kan angka penyebut dan pembilangnya sama. Ini artinya sama dengan 1 juga, berarti ini sama dengan 1. Jadi 2/2 itu sama dengan 1, sama ya. Jadi kalau untuk bilangan yang sama seperti ini perbandingannya ya. Nah, kalau kita mau 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, sama aja kan. Kalaupun mau kita tetap hitung ya, hitung 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, berarti kan sama. Oke, contoh lainnya ya, misalnya 3/9 berbanding 2/6. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa? 18 ya. Oops, maaf. 3 kali 6 18. 2 kali 9 18. Nah, berarti itu artinya 3/9 artinya sama dengan 2/6, karena setelah kita kalikan kan hasilnya sama-sama 18. Nah, seperti itu cara mudahnya ya kita gunakan perkalian silang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat berlatih ya.